Kawan-kawan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia ini memiliki hati. Dan dengan hatinya manusia bebas mencintai apa yang ia kehendaki. Namun perlu kita ketahui bahwasanya perkara yang paling layak untuk kita cintai, perkara yang paling penting untuk kita cintai adalah Allah dan Rasul. Karena ketika manusia telah mencintai suatu perkara, maka ia akan habiskan fikirnya, ia akan habiskan waktunya, ia akan habiskan segalanya untuk perkara yang ia cintai. Seluruh potensi yang ada dalam dirinya akan ia gunakan untuk menghasilkan, untuk menjaga perkara yang ia cintai. Dan kita sama-sama tahu kehidupan dunia kita ini kehidupan yang sangat ringkas. Maka kehidupan dunia terlalu ringkas, terlalu singkat kalau kita gunakan cinta kita untuk mencintai dunia. Dan hidup kita akan lebih mulia, hidup kita akan lebih berkah, akan lebih bermanfaat ketika kita gunakan potensi cinta kita. Kita gunakan hati kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Mengapa demikian? Karena sejarah telah menulis bahwasanya orang-orang yang telah sukses, baik sukses di dunia maupun sukses menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun sejarah mengatakan bahwasanya orang yang cinta sama dunia, orang habiskan masanya untuk dunia, dia adalah orang yang sukses. Tidak ada sejarah. Sejarah telah mencatat orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bisa menjadi orang hebat, mereka bisa menjadi orang sukses. Ribuan tahun ia telah meninggal, ribuan tahun ia telah mati, namun hingga kini, Masya Allah, namanya masih harum terdengar. Siapapun kenal dengan dirinya, siapapun tahu bahwasanya para sahabat adalah orang-orang mulia, siapapun tahu bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sukses. Kunci kesuksesan para sahabat adalah rasa cinta yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban radhiyallahu anhu. Tergambar cinta beliau pada suatu ketika dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan wajah yang begitu pucat pasi. Nampak dari wajahnya bahwasanya ia sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Maka ketika ia jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, "Wahai Thauban, ada apa engkau? Apakah engkau sedang sakit?" Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak sakit. Adapun saya seperti ini karena saya begitu rindu dengan engkau ya Rasulullah. Jiwa saya berada bersama keluarga saya, bersama istri dan anak-anak saya. Namun hati saya selalu terpaut dengan engkau ya Rasulullah. Dan kesusahan saya, kerinduan saya tak akan hilang sebelum mata saya bisa melihat engkau ya Rasulullah." Maka mendengar cinta Thauban kepada Rasulullah yang begitu tinggi, mengalahkan anak, istri dan keluarganya, Rasulullah tersenyum. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Thauban, "Ya sudah Thauban, sekarang kan sudah ketemu, nggak usah sedih lagi." Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah,
Yang sebenarnya membuat saya khawatir adalah ketika nanti engkau telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ajal memisahkan kita. Saya tahu engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Jelas ketika engkau meninggal kelak, di akhirat kelak engkau pasti bersama kekasih-kekasihnya Allah yang lainnya, bersama para nabi, berada di surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya bukan siapa-siapa ya Rasulullah. Saya takut ketika ajal memisahkan kita, saya tak mampu lagi berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Inilah yang membuat saya khawatir, inilah yang membuat saya susah, inilah yang saya pikirkan hari-hari ya Rasulullah. Saya takut gak bisa berjumpa dengan engkau lagi ya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW terdiam, tak menjawab. Ketika Rasulullah SAW terdiam, pada saat itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jawaban. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sebab cintanya Thawban radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman, turunkan Al-Quran yang mengabadikan kisah cinta Thawban radhiyallahu an, sekaligus menjadi panduan bagi barang siapa saja ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia harus mengamalkan ayat. Apa makna ayat tersebut? "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari golongan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para soleh. Dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, jangan risau ya Thawban, jangan takut ya Thawban, selagi kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ajal tak akan memisahkan kalian. Di dunia engkau bersama Rasulullah, nanti di akhirat engkau pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung senanglah Thawban, hilanglah kegundahan, hilanglah kerisauan, hilanglah kesedihannya Thawban radhiyallahu anhu. Maka Masya Allah, begitu cintanya Thawban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain pun begitu cinta kepada Rasulullah. Ada namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu ketika ia sedang di ladang, sedang berkebun. Tiba-tiba datang seseorang mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Mendengar kabar duka Rasulullah SAW, pada saat itu langsung mengangkat tangannya ke langit berdoa, "Allahumma adhib kasar." Ya Allah, butakan saja mata saya, kaila aroba'al habib Muhammad dan ahada, supaya mata saya ini nggak bisa melihat lagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Maka terdengarlah kabar bahwasanya Abdullah bin Zaid telah buta. Maka sahabat langsung datang kepada Abdullah bin Zaid, ziarah kepada Abdullah bin Zaid. "Wahai sahabatku, apa gerangan yang membuat engkau buta?" Maka Abdullah bin Zaid menjawab, "Saya buta karena saya minta kepada Allah supaya saya diberikan buta, supaya dibutakan mata saya." Maka para sahabat yang lain heran, "Mengapa engkau berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Abdullah bin Zaid mengatakan, "Buat apa saya punya mata? Buat apa saya bisa melihat kalau sudah tak ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Masya Allah, para sahabat begitu besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara inilah yang mengantarkan para sahabat bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang yang benar-benar diakui kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta ini ada tanda-tandanya. Seorang mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi tak mampu mengilharkan tanda-tandanya, maka cintanya perlu dipertanyakan. Maka apakah tanda-tanda cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya yang pertama adalah senantiasa dia mentaati seluruh perintah Allah, senantiasa mentaati seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena syarat orang untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun cinta dia kepada Rasulullah, namun dia tak mau taat kepada Allah, tak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak mungkin baginya untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah, maka cinta kita, Masya Allah, memiliki tanda-tanda bahwasanya cinta kita ini cinta yang hakiki. Tanda yang kedua adalah ittiba' kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, seperti itulah kita hidup. Bagaimana jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itulah jalan hidup kita. Kita mulai dari hal yang terkecil. Dari bagaimana Rasulullah SAW tidur, kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW makan, kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW masuk ke tandas untuk istinja, kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan, kita contoh. Dari perkara yang kecil, kita ittiba' 24 jam amalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan demikian kita telah memiliki tanda-tanda bahwasanya kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah senantiasa terus-menerus mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masukkan ke dalam hati kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zat yang agung, zat yang mulia. Beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Karena Imam Ibnu Jama'ah mengatakan dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, salah satu syarat ahli ilmu untuk dikatakan sebagai ahli ilmu adalah dilihat ada atau tidak ada keagungan Rasulullah dalam hati. Ketika ahli ilmu hatinya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim, ihtiram kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang ketika Rasulullah SAW dipuji, sedih ketika Rasulullah SAW dihinakan, maka dia telah memiliki salah satu syarat daripada syarat-syarat ahli ilmu. Maka penting ya, jangan kita mengatakan cinta, tapi kita tak mampu menunjukkan tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pertolongan supaya senantiasa bisa ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak malu lagi pakai jubah, enggak malu lagi pakai sorban, nggak malu lagi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah Rasul, mengapa harus malu? Ya, orang pakai baju Spiderman nggak malu. Kenapa? Saya fansnya Spiderman. Kok kita pakai atributnya Nabi malu? Harusnya kita bangga. Saya pakai atribut seperti ini karena saya fansnya Rasulullah SAW. Saat ini benar-benar ya kita, Masya Allah, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Caranya adalah dengan mengamalkan 3 tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.